Villa di Gunung, episode 20, Pewaris Pengobatan. Pada saat ini, Sekretaris Wang menarik kedua orang itu ke samping dan berkata dengan marah, "Apa yang kalian lakukan? Apakah ada aturannya?" Ouyang Hui berkata dengan wajah sedih, "Tidak, Sekretaris Wang, Anda dapat melihat bahwa dia dapat pergi ke dokter. Mengapa kita tidak dapat masuk?" Kang Zijun mengikuti dan berkata, "Ya, bahkan Ye Bufan bisa masuk. Jadi mengapa tidak membiarkan kami masuk? Bukankah itu jelas meremehkan orang?" Sekretaris Wang berkata dengan marah, "Apa yang kamu ketahui? Dia adalah saudara laki-laki Dr. Ye dan Tuan Chao, tentu saja dia bisa masuk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya orang yang dapat membuat Tuan Chao tua patuh adalah Dr. Ye. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan Dr. Ye?" Sebagai Sekretaris Direktur Kesehatan Zhou Yongliang, dia mengetahui perbuatan Ye Bufan dengan jelas. Pertama, dia menyembuhkan anak-anak yang terinfeksi virus kelelawar, lalu dia menyembuhkan dua tetua keluarga Tang dan keluarga He, dan dianggap sebagai kakak senior oleh Chao Xinghua. Justru karena dia tahu dengan jelas bahwa dia sangat mengagumi Ye Bufan, dan dengan hormat memanggilnya Dr. Ye. Ouyang Hui berkata dengan wajah penuh keterkejutan, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, Sekretaris Wang. Apakah Anda mengakui orang yang salah? Dia hanya seorang mahasiswa biasa, dan dia bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi Dr. Ye?" Kang Zijun menindaklanjuti dan berkata, "Ya, kami tahu persis berapa beratnya. Bagaimana dia bisa menjadi dokter ajaib?" Sekretaris Wang bertanya, "Kalian berdua kenal Miracle Dr. Ye?" Ouyang Hui berkata, "Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga mengetahui kepercayaan dirinya dengan sangat baik. Dia adalah anak dari keluarga kakak perempuan saya. Dia baru saja makan malam bersama kami. Saya tidak akan mengakui dokter ajaib Ye. Keterampilan medisnya adalah yang terbaik di seluruh kota Jiangnan." Sekretaris Wang berkata dengan wajah bingung, "Karena Anda adalah kerabat Dr. Ye, mengapa Anda tidak pergi menemuinya secara langsung? Atau biarkan dia menyapa Tuan Chao." Tuan Chao menuruti kata-katanya, "Bolehkah kerabat yang begitu kuat datang menemui saya?" Ini, ibu dan anak Ouyang Hui merasa malu. Ketika mereka baru saja berada di restoran, Ouyang Lan meminta Ye Bufan untuk membantu mereka, tetapi mereka menolak. Mereka juga mengatakan bahwa Ye Bufan akan mengobati penyakit mereka, tetapi mereka juga menolak. Lagi pula, mereka memandang rendah Ye Bufan dari lubuk hati mereka, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki status setinggi itu sehingga mereka bisa memandangnya. Ouyang Hui berkata dengan tidak percaya, "Sekretaris Wang, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan kami?" Sekretaris Wang berkata, "Bagaimana saya bisa bercanda tentang hal semacam ini? Ketika Dr. Ye menyelamatkan putra Dong Tianda, Dong Tianda memberinya sebuah restoran Zui Jiangnan segera setelah dia bergerak. Jika itu tidak benar, bagaimana keluarga Dong bisa begitu murah hati? Apa katamu, restoran besar itu milik Ye Bufan?" Ouyang Hui membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan restoran mewah seperti itu akan menjadi milik bocah malang yang selalu memandang rendah dirinya. Pantas saja Ouyang Lan mengajak mereka makan di sana. Ternyata restoran itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, melainkan milik mereka sendiri. Sekretaris Wang berkata, "Tentu saja, Tuan Ye sekarang adalah pemilik Zui Jiangnan." Ekspresi kecemburuan muncul di mata Kang Zijun, dan dia memarahi dengan marah, "Kamu Bufan, sialan, ada restoran sebesar itu, dan dia hanya mentraktir kami 4 hidangan. Ada juga Ouyang Lan yang sudah sangat kaya, dan yang memberi saya amplop merah hanya 5.000 yuan. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah keponakannya sendiri?" Melihatnya menghina Ye Bufan, Sekretaris Wang berkata dengan ekspresi serius, "Saya menyarankan Anda untuk lebih hormat. Dr. Ye adalah kakak laki-laki Tuan Chao. Jika orang di sini mendengar bahwa Anda tidak menghormatinya, mereka pasti akan mengusir Anda." Kang Zijun penuh dengan ketidakpuasan. Dia selalu senang menindas saudara-saudara Ye Bufan sejak dia masih kecil. Ditambah dengan kondisi superior keluarganya, dia selalu memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sekarang dia bahkan tidak bisa masuk.
tetapi dia begitu tinggi di atas restoran dengan aset puluhan juta, tidak peduli status atau kekayaannya, cukup baginya untuk melihat ke atas. Kontras yang sangat besar ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Sebaliknya, Ouyang Hui lebih dewasa, dia menghentikan Kang Zijun yang dirugikan, dan berkata kepada Sekretaris Wang lagi, "Jika Ye Bufan membantu kami, dapatkah kami masuk dan menemui Tuan Cao?" "Tentu saja, saya sudah mengatakan semuanya. Anda tidak perlu memberikan wajah siapapun kepada Tuan Cao, tetapi Anda pasti akan memberikannya kepada Tuan Ye." Sekretaris Wang berkata, "Meskipun Lau Kang dan saya adalah teman sekelas, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Karena Anda mengenal Dr. Ye, cari dia, saya akan kembali dulu." Sebagai sekretaris direktur, dia secara alami melihat bahwa ada konflik antara pasangan ibu dan anak dengan penglihatan tinggi dan Ye Bufan, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Jadi dia langsung meninggalkan Baikao Tang. Ouyang Hui meludahi punggungnya dengan keras, "Kamu mengambil teh yang begitu enak dariku, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa." Kang Zijun berkata, "Bu, apa yang harus saya lakukan? Cepat dan pikirkan cara untuk saya. Sekarang ketika saya memikirkan malam, saya takut, saya sudah muak dengan perasaan itu, ini akan membuat saya gila." "Nak, jangan khawatir, Ibu akan menemukan jalan untukmu." Ouyang Hui berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Bufan memiliki status tinggi di sini? Mari kita pergi dan mencobanya. Dia tidak berani melakukannya kehilangan muka ketika dia tahu aku di sini." Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah wanita pemandu lagi, dan berkata, "Ayo masuk, aku bibinya Ye Bufan." Wanita pemandu itu berkata dengan curiga, "Kamu adalah bibi dari Dr. Ye? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Ouyang Hui berkata, "Belum terlambat untuk mengatakannya, biarkan kami masuk dengan cepat." Wanita pemandu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda punya bukti? Kamu tidak perlu membuktikannya, katakan saja padanya bahwa bibinya ada di sini." Wanita penuntun itu agak ragu-ragu, jika dia pergi, ibu dan putranya mungkin penipu. Tetapi jika dia tidak pergi, dan jika pihak lain itu benar-benar bibi Dr. Ye, dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Melihat penyebutan Ye Bufan benar-benar berhasil, Ouyang Hui berkata dengan percaya diri, "Aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini, silakan, aku akan menunggu di sini." "Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar." Setelah wanita pemandu selesai berbicara, dia berjalan menuju ruang konsultasi pribadi Tuan Cao. Di dalam ruangan, Cao Xinghua sedang mendengarkan dengan penuh perhatian Ye Bufan menjelaskan teknik 13 jarum untuk mengusir roh jahat. Ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu, dia tidak bisa menahan cemberut masuk. Setelah melihat wanita pemandu, dia bertanya dengan tidak puas, "Sudah kubilang jangan ganggu aku, apa yang kamu lakukan di sini?" Wanita pemandu buru-buru berkata, "Ini Tuan Cao." Dua orang keluar. Wanita itu berkata dia adalah bibi Dr. Ye dan ingin masuk untuk menemuimu. Mendengar situasi ini, Cao Xinghua tidak berbicara lagi, dan menoleh untuk melihat Ye Bufan. Ketika Ye Bufan memasuki pintu, dia sudah melihat ibu dan anak Ouyang Hui. Awalnya dia tidak ingin berbicara dengan dua penjahat yang tidak tahu berterima kasih ini. Tapi setelah dipikir-pikir, jika masalah ini tidak ditangani, kedua orang ini mungkin masih merepotkan Ouyang Lan. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Biarkan mereka masuk." Pemandu wanita setuju dan meninggalkan ruangan. Ye Bufan berkata, "Saya baru saja menjelaskan kepada Anda poin utama dari 13 jarum untuk mengusir roh jahat. Saya akan menunjukkannya kepada Anda nanti. Anda harus menonton dengan hati-hati." Cao Xinghua berkata, "Saudaraku, adalah hal yang baik bahwa Anda dapat menunjukkannya kepada saya secara pribadi, tetapi saat ini tidak ada pasien dengan roh jahat yang memasuki tubuh. Siapapun yang mengatakan tidak, itu akan segera datang," kata Ye Bufan dengan cibiran di sudut mulutnya. Sejak dia berada di restoran, dia telah melihat bahwa energi jahat Kang Zijun memasuki tubuhnya. Jadi dia mengalami sakit kepala setiap malam ketika energi jahat berada di puncaknya.
Demi ibunya, dia akan mengobati penyakit Kang Zijun, tapi dia pasti harus membuatnya menderita. Pada saat ini, pintu terbuka, dan wanita pemandu membawa masuk Ouyang Hui dan Kang Zijun dari luar. Setelah memasuki pintu, Kang Zijun berteriak dengan angkuh, "Ye Bufan, ada apa denganmu? Sekarang setelah Anda mengenal Tuan Chao, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda berada di restoran, dan kami meminta bantuan di mana-mana? Apakah Anda masih menganggap kami saudara?" Chao Xinghua segera mengerutkan kening. Keduanya berani untuk tidak menghormati saudaranya, tetapi karena mereka adalah saudara, dia tidak bisa berkata banyak. "Ibuku berkata satu demi satu bahwa dia akan membantumu, tetapi kamu tidak membutuhkannya." Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kedua orang ini. Dia melambaikan tangannya ke Ouyang Hui dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak, kamu keluar dulu, dan itu akan sembuh dalam setengah jam." Ouyang Hui berkata dengan sedikit keraguan, "Kamu Bufan? Apakah kamu yakin bisa menyembuhkan penyakit Xiao Jun?" Chao Xinghua berkata dengan tidak puas, "Tidak ada yang perlu diragukan. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan oleh kakak laki-laki saya." Ye Bufan berkata dengan enteng, "Jika kamu percaya, tetaplah di sini untuk berobat. Jika kamu tidak percaya, pergilah." Melihat bahwa dia berani berbicara dengannya seperti ini, Ouyang Hui sangat marah sehingga dia akan membalas. Tetapi dia menahan diri ketika dia memikirkan penyakit putranya. "Bisakah aku menonton di sini?" Chao Xinghua berkata, "Tentu saja tidak. Kamu akan mempengaruhi perawatan medis kakak laki-lakiku jika kamu ada di sini." Ouyang Hui berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Chao, mengapa Anda tidak datang dan merawat anak saya?" Bagaimanapun, dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai Ye Bufan dari lubuk hatinya. Chao Xinghua berkata dengan tidak puas, "Ada apa denganmu? Apakah kamu mempertanyakan keterampilan medis kakak laki-lakiku? Sejujurnya, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini sekarang, hanya kakak laki-lakiku yang bisa menyembuhkannya." Ouyang Hui sangat tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Chao Xinghua yang berambut abu-abu begitu menghormati Ye Bufan, apalagi bagaimana kakak senior ini datang ke sini. Chao Xinghua telah melihat bahwa kedua orang ini tidak bersahabat dengan kakak laki-lakinya. Jadi dia berkata dengan wajah cemberut, "Apakah kamu akan menyembuhkannya atau tidak?" Menyembuhkan? Tentu saja. Ouyang Hui dapat mengabaikan Ye Bufan, tetapi dia sangat kagum terhadap Chao Xinghua. Dia berkata kepada Kang Zijun, "Xiao Jun, ibu sedang menunggumu di pintu, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Setelah berbicara, dia meninggalkan ruang konsultasi di bawah kepemimpinan wanita pemandu. Kang Zijun sedikit gugup, tetapi dia akhirnya menahan sakit kepala yang membelah ketika dia memikirkan permulaannya. Ini adalah harapan terakhirnya untuk sembuh. Dia melepas bajunya seperti yang diperintahkan dan berbaring di ranjang rumah sakit di ruang konsultasi. Kang Zijun memandang Ye Bufan dengan gugup, ketika sebuah suara terdengar di telinganya. "Jangan takut, rasa sakit tidak bisa dihindari. Anda telah menggertak saya dan saudara perempuan saya selama bertahun-tahun. Ibumu tidak tahu berterima kasih, dan melupakan kebaikan ibu saya padanya saat itu. Anda harus mendapatkan kembali sedikit minat hari ini, yang dapat dianggap sebagai sedikit pembalasan untuk Anda ibu dan anak yang tidak tahu berterima kasih." Dia terkejut menemukan bahwa suara itu sepertinya hanya didengar oleh dirinya sendiri. Chao Xinghua memperhatikan dengan seksama dari samping, dan dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat jarum perak mengkilap di tangan Ye Bufan dan senyumnya yang lucu, dia tiba-tiba menjadi ketakutan dan ingin melompat dari tempat tidur dan lari. Tapi dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia ingin berteriak mati-matian untuk memanggil Ouyang Hui, tetapi dia punya ide, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Ye Bufan tersenyum bercanda, mengangkat tangannya dan menusukkan jarum perak ke lubang besar di dadanya. Jeritan ini terdengar di benak Kang Zijun. Mulutnya memang tertutup rapat, dan tidak ada gerakan. Dengan menusuk jarum ini,
dia akhirnya menyadari apa artinya menusuk ke sumsum tulang, dan rasa sakit ini bahkan tidak kalah dengan yang dia rasakan ketika dia mengalami serangan di malam hari. Dia ingin menangis, dia ingin berteriak, dia ingin berjuang mati-matian, tetapi semua ini hanya sebuah pemikiran, tetapi tubuhnya terbaring diam tanpa reaksi apapun. Saat ini jarum kedua turun, dan rasa sakit yang baru saja reda kembali lagi, dan rasa sakit itu membuatnya ingin mati. Dia sangat berharap sampai dia bisa pingsan, tapi sayangnya ini benar-benar keinginan yang luar biasa. Segera setelah jarum ketiga, jarum keempat, dan jarum kelima, 13 jarum perak ditusuk ke titik akupuntur besar di dada dan kepalanya dalam satu tarikan napas. Setelah Ye Bufan memasukkan jarum, dia menoleh ke Cao Xinghua dan berkata, "Apakah kamu melihat itu? Ini adalah cara salah yang paling umum menggunakan 13 jarum untuk mengusir roh jahat. Menggunakan metode injeksi jarum ini tidak akan mencapai efek apapun, sebaliknya akan membuat pasien sangat kesakitan, membuat hidup lebih buruk daripada kematian." Cao Xinghua mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya tahu kakak senior, saya pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu di masa depan." Kang Zijun hampir sangat marah karena dia telah menderita begitu banyak kejahatan. Jadi dia hanya berlatih teknik yang salah. Mungkinkah ada yang lebih menipu dari ini? Dengan ngeri, Ye Bufan mengambil jarum perak lagi. "Sekarang saya akan menunjukkan teknik salah kedua yang harus Anda perhatikan. Anda juga harus memperhatikan kesalahan semacam ini, dan Anda tidak boleh melakukannya saat merawat orang." Melihat jarum perak jatuh di tubuhnya lagi, Kang Zijun tiba-tiba menjadi gugup, tetapi segera dia menemukan bahwa rasa sakit yang diharapkan tidak datang setelah jarum perak dimasukkan. Saat dia diam-diam bersukacita, tiba-tiba rasa gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini sepertinya datang dari lubuk jiwanya, dan rasa gatal itu tak tertahankan. Dia menjadi gila, hanya untuk menyadari bahwa rasa gatalnya 100 kali lebih sulit daripada rasa sakitnya, dan dia ingin menggaruknya dengan tangannya, tetapi sayangnya dia tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya. Akhirnya, ke-13 jarum perak jatuh kali ini, dan Kang Zijun sepertinya telah mati sekali, tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Ye Bufan sedikit tersenyum, melihat perbedaannya tidak terlalu banyak. Dia mengeluarkan semua 13 jarum perak kali ini, dan kemudian menyuntikkannya lagi. Kali ini dia menggunakan 13 jarum asli untuk mengusir roh jahat. Ketika jarum perak jatuh, roh jahat dimusnahkan, dan semua roh jahat yang hadir secara samar dikeluarkan dari tubuh. "Apakah kamu mengerti kali ini?" Dia menoleh dan berkata pada Cao Xinghua. Cao Xinghua berkata dengan hormat, "Saya mengerti kakak senior. Saya akhirnya tahu di mana kesalahan saya sebelumnya." Ye Bufan mengangguk, dan berkata kepada Kang Zijun di tempat tidur, "Bangunlah, penyakitmu sudah sembuh." "Sialan, aku bertarung denganmu." Kang Zijun menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali mobilitasnya, melompat dari tempat tidur, dan meninju Ye Bufan dengan tinjunya. Ye Bufan mencengkeram lehernya segera setelah dia mengulurkan tangannya, mengangkatnya dengan satu tangan, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Biarkan aku memberitahumu, mulai hari ini dan seterusnya, waktu bagimu untuk menggertak ibu dan anak kita adalah lebih." Kang Zijun berjuang mati-matian, menggaruk kakinya dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa menjabat tangan besar seperti besi Ye Bufan sama sekali. Pada saat ini, Ouyang Hui bergegas masuk dari luar ketika dia mendengar gerakan itu, dan berteriak dengan marah, "Sialan kecil, kamu berani menyentuh anakku, cepat biarkan dia pergi." Saat dia berbicara, dia memamerkan gigi dan cakarnya, dan bergegas menuju Ye Bufan. Ye Bufan menjabat tangannya dengan ringan, dan Kang Zijun terbang keluar, dan jatuh ke tanah bersama Ouyang Hui dan berguling menjadi bola. "Aku sudah menyembuhkan penyakit putramu. Ini demi ibuku. Mulai hari ini dan seterusnya, ayo putuskan persahabatan kita dan pergi dari sini." Ibu dan anak Ouyang Hui bangkit dari tanah, merasakan aura ganas Ye Bufan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bergegas.
Mereka tidak mengerti mengapa bocah malang yang diintimidasi oleh mereka di masa lalu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kamu Bu Fan, tunggu saja aku, masalah ini tidak ada habisnya. Ouyang Hui mengucapkan kata-kata kasar, lalu menyeret Kang Zijun dan berlari keluar seperti sialan. Cao Xinghua berdiri di sampingnya, mengawasi semua yang ada di depannya dengan tenang. Sampai Ouyang Hui dan Ouyang Hui berlari keluar dari ruang konsultasi, juga tanpa bertanya sepatah kata pun. Dia cukup percaya pada kakak laki-lakinya. Selama kakak laki-laki itu mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut, dia pasti penjahat. Ye Bufan tidak buru-buru pergi, dan tetap tinggal untuk terus mengajar Cao Xinghua semua keterampilan medis pengobatan kuno. Ibu dan anak Ouyang Hui berlari keluar dari Baikao Hall dengan panik, dan dia bertanya setelah keluar, "Nak, apa yang terjadi?" Sialan ini benar-benar menggunakan kesempatan penyembuhan untuk menyembuhkanku. Kang Zijun mengertakkan gigi dan menceritakan kisahnya. Mendengar bahwa penyakit putranya baik-baik saja, Ouyang Hui menghela nafas lega, lalu memarahinya, "Sialan ini, berani menggunakan anakku sebagai kelinci percobaan. Seharusnya aku mencekiknya sampai mati ketika aku masih kecil." Ibu dan anak itu berdiri di sana, memarahi Ye Bufan karena ketidakmanusiawiannya. Dengan suara bulat, mereka memilih untuk melupakan anugerah penyelamat hidup untuk menyembuhkan penyakit, apalagi memikirkan bagaimana mereka menindas ibu dan anak Ouyang Lan saat itu. Semakin banyak Kang Zijun memarahi, semakin marah dia, dan akhirnya berkata, "Bu, aku tidak bisa menahan amarah ini, kita harus membalas dendam dengan keras." Ouyang Hui menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Nak, jangan impulsif, kamu baru saja melihatnya. Anak itu sepertinya tahu sedikit kungfu, kami bukan lawannya." Kang Zijun berkata, "Jika kita tidak bisa menyingkirkan Ye Bufan, tidak bisakah kita menyingkirkan Ouyang Lan? Ayo pergi ke hotelnya sekarang." Ouyang Hui berkata, "Nak, kamu benar, dia mengaku sebagai saudara perempuanku yang sebenarnya sepanjang hari. Tetapi sekarang dia telah berkembang, dia bahkan tidak memberitahu kami kabar apapun. Saya sudah memiliki puluhan juta aset, tetapi saya masih berutang 3.000 yuan kepada kami. Dan sekarang saya hanya memberi kami 8.000 yuan ketika saya datang untuk menagih hutang. Apakah Anda masih memperlakukan saya sebagai saudara perempuan Anda sendiri?" Kang Zijun berkata, "Wei Fuburen berbicara tentang orang seperti ini. Hotel sebesar itu mentraktir kita 4 hidangan di siang hari. Aku marah ketika memikirkannya. Ayo pergi ke dia sekarang. Aku akan menghancurkan hotelnya." Ouyang Hui tidak menghentikannya. Dia selalu memiliki mentalitas superior di depan saudara perempuannya. Sekarang Ouyang Lan menjadi lebih kaya darinya, hatinya penuh dengan kecemburuan. Yang paling penting adalah dia mengenal Ouyang Lan dengan sangat baik. Bahkan jika putranya menghancurkan semua hotel, dia tidak akan memanggil polisi. Ini adalah ketergantungan terbesar di hatinya. Ibu dan anak itu menghentikan taksi dan datang ke restoran Zui Jiangnan dengan marah. Kang Zijun menggertak Ouyang Lan dengan percaya diri di dalam hatinya. Setelah keluar dari mobil, dia segera memindahkan sebuah batu besar dari bebatuan dan menghancurkan kaca pintu hingga berkeping-keping. Saat itu jam 4 atau 5 sore, dan ini belum jam puncak untuk makan. Tidak banyak pelanggan di toko, tapi ini masih mengejutkan pelayan. Sebagai manajer hotel, Si Yuting segera bergegas keluar saat insiden sebesar itu terjadi, dan berkata dengan marah kepada Kang Zijun dan mereka berdua, "Apa yang kalian lakukan?" Ouyang Hui meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak seperti orang yang suka mencelakai. "Untuk apa kamu berteriak? Ini adalah restoran saudara perempuanku. Aku bisa menghancurkannya jika aku mau. Mengapa kamu berteriak seperti orang luar?" Baru sekarang Si Yuting mengenali mereka berdua. Dia memang makan malam dengan Ouyang Lan di restorannya sendiri pada siang hari. Ada sebuah van yang diparkir di seberang hotel, dan ada 4 pemuda duduk di dalam van, dipimpin oleh Brother Dao Skar, tangan kanan Tuan Majiu. Rambut kuning kecil di sebelahnya berkata, "Kakak Skar, apa yang kita lakukan di sini setiap hari?" Saudara Skar berkata sambil merokok, "Ini perintah Guru Jiu.
Kita harus melindunginya di sini. Restoran ini tidak boleh membuat kesalahan. Little Huang Mao berkata, restoran siapa ini? Ada wajah yang begitu besar sehingga Tuan Jiu menganggapnya sangat serius. Ini adalah restoran Yeye. Brother Dao Scar ditangkap oleh He Suang Shuang dan dikurung selama beberapa hari. Setelah dia keluar, dia menanyakan situasi Ye Bufan dengan jelas, dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang dihargai oleh bos besar Jiu Ye. Karena itu, saya tidak berani memiliki sedikit pun kebencian di hati saya. Sebaliknya, saya sangat menghormatinya, dan setiap kali saya menyebutkannya, saya dengan hormat memanggilnya Tuan Ye. Ma Jiuye sekarang juga memperlakukan Ye Bufan seperti dewa, mengetahui bahwa restoran Zui Jiangnan adalah miliknya, dan setiap hari dia mengirim orang untuk bergiliran menjaga di sini untuk mencegah siapapun datang untuk membuat masalah, dan kebetulan itu adalah Dao giliran Scar bertugas hari ini. Tuan Ye, orang yang mengalahkan Abao dengan satu gerakan fiksi silaturahmi. Para gangster menghormati yang kuat dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, tindakan heroik Ye Bufan di Yewei yang KTV telah menyebar, jadi ketika Yeye disebutkan, mata mereka berbinar dan mereka sangat kagum. Tentu saja itu Yeye, Dao Scar berkata, ini adalah tempat Yeye, buka matamu lebar-lebar untukku, jangan membuat kesalahan, kalau tidak Yeye tidak senang, Jiu Ye pasti akan memilih kulit kita. Saat dia berbicara, Xiao Huang Mao tiba-tiba berteriak, Kakak Scar, ini buruk, seseorang merusak tempat Tuan Ye. Dao Scar buru-buru menoleh untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat Kang Zijun menghancurkan jendela kaca restoran Zui Jiangnan. Temde, cucunya dari mana? Dia berani pergi ke tempat Ye untuk membuat masalah. Saudara, ini saatnya untuk bersikap, pukul aku dengan keras. Scar Brother benar-benar marah. Dia menendang pintu mobil dan bergegas keluar, dan tiba di depan restoran dalam 3 atau 2 langkah. Melihat si Yuting tidak ada hubungannya dengan dia, Kang Zijun tampak puas, mengambil batu di tanah dan bersiap untuk menghancurkannya lagi. Tetapi ketika dia memungut batu itu, tiba-tiba sebuah kaki besar menembus udara, menendangnya ke tanah sekaligus, dan batu besar itu hanya mengenai kakinya. Kang Zijun mengeluarkan teriakan yang menusuk hati dan berguling-guling di tanah sambil memeluk kaki kanannya. Siapa yang berani memukul anakku? Ouyang Hui berbalik, dan hendak berdebat dengan Brother Scar ketika dia ditendang oleh rambut kuning kecil di sebelahnya dan jatuh ke tanah. Bagi mereka yang berani pergi ke restoran Zui Jiangnan untuk membuat masalah, Brother Dao Scar sama sekali tidak sopan, memerintahkan beberapa gangster untuk berteriak, pukul aku dengan keras. Yeye berani mengacaukan tempatnya, dia benar-benar tidak sabar. Para gangster tidak sopan, dan meninju Ouyang Hui dan Kang Zijun. Siapa kamu? Cepat dan berhenti. Ouyang Hui masih ingin bernalar, tetapi ditampar oleh Xiao Huang Mao dan dijatuhkan ke tanah. Mereka hanyalah penjahat jalanan. Dan mereka sama sekali tidak memiliki konsep untuk tidak memukuli wanita. Jadi Ouyang Hui tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Rambutnya acak-acakan dan dia berantakan setelah dipukuli dalam sekejap mata. Si Yuting sedikit tercengang. Dia tidak mengerti dari mana asal orang-orang seperti Scar, dan mengapa mereka meninju dan menendang kedua orang ini di depan mereka lagi. Tolong cepat, Brother Dao Scar dan yang lainnya kesal karena ibu dan anak Ouyang Hui menyebabkan masalah bagi mereka. Jadi mereka tanpa ampun dalam serangan mereka, dan segera mereka memukuli mereka berdua sambil menangisi ayah dan ibu mereka dan merangkak di tanah. Pada saat ini, Ouyang Lan di restoran mendengar gerakan itu dan berlari keluar. Melihat 2 orang di depannya, dia segera berteriak, Xiao Hui, apa yang terjadi? Hentikan. Saat dia berbicara, dia bergegas ke depan Scar dan yang lainnya, melindungi Ouyang Hui. Dao Scar bertemu Ouyang Lan ketika dia berada di desa di kota, dan tahu bahwa ini adalah ibu Ye Bufan, jadi dia buru-buru berhenti. Pada saat yang sama, si Yuting merasa masalahnya agak rumit, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam menelepon Ye Bufan.
Ouyang Lan membantu Ouyang Hui berdiri dari tanah, membantunya merapikan rambutnya yang berantakan, dan kemudian bertanya, "Xiao Hui, apa yang terjadi di sini?" "Saya mengucapkan selamat festival pertengahan musim gugur kepada semua teman buku." Ouyang Hui sangat ketakutan hingga dia menggigil. Dia bahkan tidak berani kentut di hadapan Brother Scar dan yang lainnya, tetapi mati-matian menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya. Namun saat melihat Ouyang Lan, dia langsung mendapatkan kepercayaan diri dan berteriak histeris, "Ouyang Lan, beraninya kamu meminta seseorang untuk memukulku?" Ouyang Lan berkata dengan heran, "Xiao Hui, apa yang kamu bicarakan? Saya sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Jadi bagaimana saya bisa membiarkan mereka mengalahkan Anda?" Ouyang Hui berteriak, "Kamu tidak mengenal mereka? Mengapa kamu memukulku dan bukan kamu?" Kang Zijun juga bangkit dari tanah, dan berteriak, "Benar. Mereka jelas berada di pihak yang sama denganmu. Jika tidak, hentikan jika kamu menyuruh mereka. Mengapa mereka mendengarkanmu?" Ouyang Lan cemas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. "Xiao Hui, aku benar-benar tidak mengenal mereka." Saudara Scar berkata, "Oke, kalian tidak mau memukul saya, tidak ada hubungannya dengan siapapun ketika saya memukul Anda, itu hanya karena Anda kesal." Ibu dan anak Ouyang Hui berani meneriaki Ouyang Lan, tetapi mereka tidak berani menyinggung saudara Scar. Mereka mundur 2 langkah, dan berkata kepada Ouyang Lan, "Bahkan jika orang-orang ini tidak ada hubungannya denganmu, putramulah yang menemukannya. Dia sialan. Keluarga Ouyang kami baru saja memelihara serigala bermata putih." Ouyang Lan bertanya dengan tidak jelas, "Xiao Hui, apa yang terjadi? Kamu akan membuatku takut sampai mati begitu kamu memberitahuku dengan jelas. Jika kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu dan membiarkan semua orang menilaiku." Ouyang Hui berteriak, "Hari ini aku membawa putraku ke Baikao Hall untuk menemui Tuan Chao untuk pengobatan." Tuan Chao setuju. Tapi Ye Bufan bersikeras bergegas untuk merawat anak saya. Demi menjadi kerabat, ibu dan anak kami memberinya kesempatan. Saya tidak menyangka orang ini membalas dendam pada anak saya dengan mengambil kesempatan menyembuhkan penyakit. Belakangan, ketika sifat aslinya terungkap, dia menjadi marah dan memukuli ibu dan anak kami lagi. Saya bibinya, tetapi dia memperlakukan kami seperti ini. Anak saya menghancurkan hotelnya karena marah. Ada apa dengan itu? Bukankah seharusnya dihancurkan? Tapi Ye Bufan berkolusi dengan penjahat sosial ini, seperti yang baru saja Anda lihat, dan memukuli kami ibu dan anak seperti ini. Saat ini, sekeliling sudah penuh dengan penonton, tapi karena Brother Scar dan yang lainnya tidak berani terlalu dekat, mereka mulai berbisik setelah mendengar apa yang dikatakan Ouyang Hui. Dia berteriak pada Ouyang Lan lagi, "Sekarang kamu tahu segalanya, putramu yang baik memukuli kami seperti ini. Menurutmu apa yang harus kami lakukan?" Selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi orang yang menindas kakak perempuan ini. Melihat kakak perempuan itu memiliki hotel yang begitu besar hari ini, bagaimana mungkin dia tidak menebasnya dengan keras, dan sekarang hanya sebuah kesempatan. Ouyang Lan tercengang dan berkata, "Bagaimana mungkin? Xiao Fan bukan anak seperti itu." Dia tahu bahwa Ye Bufan memiliki masalah dengan Ouyang Hui, tetapi dia tidak percaya bahwa putranya akan melakukan hal seperti itu. Mendengar apa yang dia katakan, Ouyang Hui segera meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak seperti orang yang cerewet, "Ouyang Lan, apa maksudmu? Masih bisakah aku berbohong padamu?" Ouyang Lan melihat sekeliling ke arah orang-orang yang menonton, dan berkata dengan suara rendah, "Xiao Hui, ayo masuk ke kamar dan bicara. Semua orang terlihat sangat memalukan di sini." Ouyang Hui berseru, Apakah kamu takut malu sekarang? Mengapa putramu tidak takut malu ketika dia berkolusi dengan penjahat sosial dan memukuli saya? Kita harus mengklarifikasi masalah ini di depan semua orang hari ini." Menghadapi adik perempuannya yang seperti cerewet, Ouyang Lan bingung untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. "Karena kamu tidak takut malu, mari kita jelaskan masalahnya dengan jelas." Ye Bufan yang berbicara, dia mendorong kerumunan dan berjalan masuk. Dia baru saja menerima telepon dari Si Yuting.
mengatakan bahwa ibu dan anak Ouyang Hui sedang membuat masalah di restorannya, jadi dia bergegas kembali. Melihat kaca pecah di depannya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menyinggung dirinya sendiri, dan dia menggertak ibunya lagi. Setelah melihatnya, Ouyang Lan bertanya dengan cemas, "Xiao Fan, apa yang terjadi? Mengapa kamu berdebat dengan bibimu?" Ketika ibu dan anak Ouyang Hui bertemu dengan tatapan tajam Ye Bufan, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ketakutan, bersembunyi di belakang Ouyang Lan, karena takut Ye Bufan akan memberi mereka pelajaran jika mereka tidak setuju. Hari ini mereka pergi ke Baikautang untuk berobat, tetapi penyakit Kang Zijun tidak dapat disembuhkan oleh Tuan Chao, dan pada akhirnya sayalah yang menyembuhkannya sepenuhnya. Namun karena kondisi khusus, ada beberapa rasa sakit selama akupuntur. Karena itu, setelah penyembuhan, alih-alih berterima kasih pada hal yang berhati serigala ini, dia malah mencoba melakukan sesuatu padaku, jadi aku memberinya pelajaran. Karena itu, dia menoleh ke Ouyang Hui dan Kang Zijun dan berkata, "Jika aku tidak bertindak, putramu akan memiliki waktu hidup paling lama seminggu. Saya tidak berharap orang-orang seperti Anda membalas kebaikan Anda dan datang untuk menghancurkan hotel saya. Apakah menurut Anda saya mudah diganggu?" Ya Tuhan, masih ada orang seperti itu. Dia menyelamatkan hidupnya, tapi dia menghancurkan hotelnya. Hati nurani dimakan oleh anjing ini adalah serigala bermata putih. Orang seperti ini seharusnya tidak menyelamatkannya. Sangat keterlaluan bagi seorang pria besar untuk memukuli dokternya bahkan setelah beberapa kali perawatan akupuntur terasa sakit. Pada saat ini, semua penonton memihak Ye Bufan. Ibu dan anak Ouyang Hui tidak lagi memiliki kesombongan sekarang, tetapi mereka masih bersikeras berteriak, "Omong kosong, dia baru saja merawat anakku, siapa yang tahu apakah akan sembuh atau tidak." Meskipun Ouyang Lan telah bertahan dengan saudara perempuannya, dia masih percaya pada putranya di dalam hatinya, dan pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menghela nafas dan berkata, "Oke Xiao Hui, ayo ke atas dan bicara." Ye Bufan berkata, "Bu, orang seperti ini harus diusir. Mengapa kamu membiarkan mereka naik?" Ouyang Hui berteriak, "Mengapa kamu mengusir kami? Kamu memukuli ibu dan anak kami. Harus ada penjelasan hari ini. Kalau tidak kami tidak akan pergi." Kilatan kemarahan melintas di wajah Ye Bufan, dan dia akan meledak ketika dia disingkirkan oleh Ouyang Lan. "Nak, dengarkan ibu, jalan-jalan dulu, dan biarkan ibu yang menanganinya di sini." Ye Bufan berkata, "Tidak, aku pergi, kedua sialan ini akan menggertakmu lagi." "Ini namanya apa? Aku kakaknya, apa dia masih bisa memakanku?" Melihat Ye Bufan masih menolak untuk pergi, Ouyang Lan berkata lagi, "Nak, bisakah aku memohon padamu untuk menjadi ibuku? Dia juga adik kandungku. Bahkan jika ada kesalahan, kamu akan mengingatnya pada ibuku." Ye Bufan menghela nafas, meski ibunya sangat baik, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk meneleponku jika kamu butuh sesuatu." Dia berbalik dan berjalan ke samping, memberi isyarat kepada Si Yuting, "Kakak ipar, telepon aku nanti jika kamu butuh sesuatu." Si Yuting mengangguk, "Jangan khawatir, saya akan memperhatikannya nanti." Ouyang Lan berkata kepada ibu dan anak Ouyang Hui, "Ayo naik ke atas dan membicarakannya." Kali ini Ouyang Hui tidak memaksa lagi. Entah kenapa, sekarang dia merasakan semacam ketakutan saat melihat Ye Bufan, dan mengikuti Ouyang Lan ke restoran. Setelah kerumunan bubar, Ye Bufan memberi isyarat kepada Scar dan yang lainnya, "Mengapa kamu ada di sini?" "Tuan Ye, jangan salah paham, ini seperti ini." Saudara Dao Scar menjelaskan bagaimana Ma Jiuye mengatur agar mereka tinggal di sini, dan kemudian menatap Ye Bufan dengan gugup, karena takut apa yang dia lakukan akan membuatnya tidak puas. "Itu pekerjaan yang bagus, tapi terlalu ringan. Jika ada waktu lain, beri aku pukulan keras." Ye Bufan berkata sambil melemparkan seikat uang 100 yuan ke pelukan Brother Scar. Saudara Scar segera berkata tersanjung, "Tuan Ye, benar melakukan sesuatu untukmu,
Bagaimana kami bisa meminta uangmu? Berhentilah bicara omong kosong, ambil saja jika kamu memberitahuku, dan tunggu saudara-saudara minum anggur. Ye Bufan berkata, kembalilah dan beritahu Ma Jiu, aku telah menerima bantuannya. Dimengerti, terima kasih Ye. Saudara Scar dan yang lainnya dengan senang hati kembali ke Fan dengan segepok uang. Mengetahui bahwa ibunya melindunginya, Ye Bufan tidak dapat mengusir Ouyang Hui, jadi dia tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil dan menuju ke area Villa Yundingsan. Sejak dia mendapatkan kunci villa nomor 1 di Gunung Yunding, dia belum sempat ke sana, jadi dia kebetulan melihatnya hari ini. Gunung Yunding terletak di pusat kota Jiangnan, dan seluruh wilayah perkotaan kota Jiangnan dibangun di sekitar Gunung Yunding. Sekarang telah dikembangkan area villa di sekitar Gunung Yunding. Tinggal di sini bisa dibilang berada di tengah pusat kota, namun Anda bisa menikmati ketenangan yang langka. Namun, ini adalah kawasan pemukiman paling mewah bagi orang kaya. Orang biasa bahkan tidak sempat mendekatinya, apalagi tinggal di dalamnya. Area villa adalah milik keluarga He, dan penjaga keamanan yang disewa semuanya pensiunan tentara, terlatih dengan baik dan dikelola dengan ketat, yang juga menjadi ciri utama Villa Yundingsan. Saat Ye Bufan datang ke gerbang area Villa Yundingsan, dua satpam langsung menyambutnya. Dia bertanya, di mana villa nomor 1? Kedua satpam yang masih serius pada awalnya mendengarnya bertanya tentang villa nomor 1, dan langsung bertanya dengan senyum di wajah mereka, permisi, apakah Anda Tuan Ye Bufan Ye? Ye Bufan mengangguk dan berkata, ini aku, Tuan Ye, tolong tunggu sebentar. Petugas keamanan pertama memberi hormat dengan hormat, lalu dengan cepat berlari ke kantor properti, diikuti oleh manajer properti dan manajer keamanan bergegas. He Tianqi telah secara khusus memberitahu kedua orang itu bahwa ketika mereka melihat Ye Bufan, pemilik villa nomor 1, mereka harus menghormati orang tua itu. Meskipun tinggal di Villa Yundingsan kaya atau mahal, itu adalah buku pertama yang dapat membuat keluarga He sangat mementingkan hal itu. Jadi setelah mendapat perintah, kedua orang ini menjaga pintu, dan akhirnya mengantar Ye Bufan hari ini. Tuan Ye, Anda di sini, saya akan segera membawa Anda ke sana. Seperti yang dikatakan manajer properti, dia naik mobil listrik di sebelahnya, dan bersama dengan manajer keamanan, mereka membawa Ye Bufan ke puncak Gunung Yunding. Seluruh area villa dibangun di puncak Gunung Yunding. Semakin tinggi lokasinya, semakin mahal pula harga masyarakat. Villa nomor 1 terletak di puncak Gunung Yunding. Tinggal di sini dapat menghadap ke panorama seluruh kota Jiangnan, dan rasanya seperti melihat semua gunung kecil. Awalnya, itu ditinggalkan oleh He Tianqi kepada He Changqing, tapi sekarang diteruskan ke Ye Bufan. Villa ini dirancang oleh desainer top dunia, merupakan bangunan setengah lingkaran bergaya Eropa yang terlihat sangat apik. Di bawah villa terdapat kolam renang, taman kecil, dan segala fasilitasnya. Yang paling dibesar-besarkan adalah dibangunnya helipad kecil di atas villa. Tuan Ye, silakan masuk. Manajer properti membuka pintu, membawa Ye Bufan ke dalam, dan memperkenalkan berbagai fasilitas secara mendetail. Ye Bufan pertama kali mengemudikan mobil ke tempat parkir bawah tanah. Lantai bawah tanah villa ini seluruhnya adalah tempat parkir, dan tidak ada masalah untuk memarkir 20 atau 30 mobil. Sudah ada 3 mobil baru di garasi, BMW X6, Porsche 911, dan Passat. Dia mengangguk diam-diam, sepertinya keluarga He benar-benar menghabiskan banyak waktu untuknya. Meski mobil tersebut tidak sebagus Pagani miliknya, BMW dan Porsche tergolong mobil mewah, dan Passat harus disiapkan untuk pengasuhnya setiap hari. Manajer properti membawa Ye Bufan naik 1 lantai ke lantai berikutnya. Pantas saja villa ini menelan biaya total 50 juta yuan hanya untuk mendekorasinya. Memang didekorasi dengan megah, dan semua fasilitasnya paling modern dan penuh teknologi. Segala macam fasilitas tersedia di seluruh villa, dan dia hanya perlu datang dan check-in langsung. Setelah perkenalan, manajer properti berkata dengan hormat, Tuan Ye, apakah Anda punya pesanan lain?
Manajer keamanan kemudian berkata, Tuan Ye, jika ada situasi apapun, hubungi saja keamanan kami. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati 24 jam sehari. Terima kasih, ayo kembali dulu, aku ingin istirahat di sini. Setelah mengantar manajer keamanan dan manajer properti, Ye Bufan kembali ke villa. Dia datang ke kolam renang, berbaring di kursi panjang yang nyaman, memandangi bintang-bintang di langit, dan merasakan angin malam. Perasaan ini sangat menyenangkan. Setelah beristirahat sejenak, dia berkata ke tempat gelap di sebelahnya, apakah kalian akan bersembunyi seperti ini selamanya? Apakah kamu tidak merasa bosan? Ketika dia keluar dari Baikal Hall, dia memiliki perasaan samar bahwa seseorang mengikutinya. Tetapi dia sibuk sepanjang waktu, dan dia tidak peduli. Tidak ada lagi yang harus dilakukan sekarang, dan dia harus menyelesaikan ini masalah. Nak, aku tidak melihatnya, kewaspadaannya cukup tinggi. Dengan teriakan dingin, Taois Xuan Ying dan Taois Xuan Huo keluar dari kegelapan. Mereka mendapat informasi Ye Bufan dari Luo Wentao dan mengikuti mereka sampai ke sini. Mereka mengira mereka sangat ketat, tetapi mereka ketahuan. Ye Bufan masih berbaring di kursi malas, bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Kesadaran spiritualnya melirik kedua orang itu, yang satu adalah Dzogchen dari peringkat Huang, dan yang lainnya adalah tahap awal dari peringkat Xuan. Kultivasi semacam ini tidak ada di matanya. Dari pakaian kedua orang itu, kita bisa melihat niat mereka. Ye Bufan berkata, apakah kamu di sini untuk Xuanji Tao Tua? Xuan Huo berkata dengan dingin, senang mengetahui, tidak ada yang berani menyentuh King Yun Song saya. Ye Bufan berkata, King Yun Song, kedengarannya seperti nama yang bagus. Mengapa kalian para veteran melakukan hal-hal yang begitu kotor? Bagaimana dengan cara lama Xuanji? Kenapa kamu tidak ikut denganmu? Nak, kamu berani menghinaku King Yun Song. Xuan Huo yang pemarah hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Xuan Ying. Nak, apakah kamu membunuh adik laki-lakiku Xuanji? Ye Bufan sedikit terkejut. Tuan Xuanji sudah mati. Xuan Huo berkata dengan marah, jelas kamu membunuh adik laki-lakiku, dan kamu masih berpura-pura di sini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu berani. Saat itu, aku baru saja menghapus kultivasi Xuanji, dan tidak mengambil nyawanya. Xuan Ying berkata dengan wajah cemberut, jangan berdalih. Siapa lagi yang berani menyentuh orang-orang sekte King Yunku kecuali kamu? Ye Bufan sudah menebak seluk-beluk masalah ini. Tampaknya Luo Wentao membunuh Xuanji Tao Tua, dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Dia berkata, saya tidak membunuh Xuanji. Bagaimana dia meninggal? Tanyakan saja pada orang yang memanggilmu ke sini. Pendeta Tao Xuan Huo berkata, kamu masih harus berdalih ketika kamu akan mati, tetapi hari ini kamu pasti akan mati. Ye Bufan berkata, hanya saja kalian berdua belum terlihat di mataku. Aku hanya belum terbiasa menyalahkan orang lain. Pendeta Tao Xuan Ying berkata, Ye Bufan, saya mendengar bahwa Anda memiliki botol berharga di tangan Anda. Selama Anda menyerahkan harta itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk menghukum kami karena menyinggung King Yun Song. Ye Bufan duduk dari kursi malas, dan tersenyum dingin. Sepertinya tidak masalah siapa yang membunuh Xuanji Tao Tua, kamu di sini untuk harta di tanganku. Taois tua Xuan Huo berteriak, kakak senior, berhenti berbicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia dengan satu pisau, dan harta itu akan menjadi milik kita ketika saatnya tiba. Setelah berbicara, dia menghunus pedang di belakang punggungnya. Ujung pedang itu bergetar, dan berubah menjadi aliran cahaya hitam, menusuk ke arah dada Ye Bufan.